Baik, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita. Kita akan mulai perkuliahan kita. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kita bersyukur kepada Allah kita yang telah memberikan napas kehidupan bagi kita. Doa dimulai. Terima kasih. Hari ini topik perkuliahan kita otonomi daerah. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Istilah untuk otonomi daerah, ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama, desentralisasi. Dalam otonomi daerah ada istilah desentralisasi. Desentralisasi ialah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Arti penting otonomi daerah yang berhubungan dengan desentralisasi, yaitu yang pertama, untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan politik. Yang ketiga, pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Yang keempat, stabilitas politik. Yang berikutnya, kesetaraan politik. Dan yang terakhir, akuntabilitas. Ini bagian penting daripada desentralisasi yang berhubungan dengan otonomi daerah. Visi otonomi daerah untuk visi politik yaitu harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif. Secara ekonomi, terbukanya peluang bagi pemerintahan daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah. Sosial, menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Jadi kalau kita lihat dari visi otonomi daerah ini secara politik, memang di setiap daerah wilayah yang ada di wilayah Indonesia ini dengan sistem pemerintahan yang demokratis itu harus dibangun. Demokratisasi itu harus dilaksanakan dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah sampai kepada pemerintahan yang terendah. Jadi secara politik, otonomi daerah itu memberikan pembelajaran demokratis, pelaksanaan demokrasi di setiap daerah. Salah satu contohnya bahwa di daerah untuk pemilihan kepala daerahnya itu dilakukan secara demokrasi. Secara ekonomi ini memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada daerah sesuai potensi yang ada di daerahnya. Ketika potensi daerahnya atau sumber daya alamnya yang begitu kaya dengan sumber daya manusianya yang memiliki kemampuan kreativitas, maka ekonomi daerah itu akan bertumbuh. Ketika stabilitas politik bisa terwujud melalui demokrasi, terjadi pertumbuhan ekonomi, maka kehidupan sosial di daerah itu akan
meningkat. Konsep dasar otonomi daerah. Yang pertama, penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepala daerah. Penguatan peran Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah, dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di daerah tersebut. Model desentralisasi di dalam otonomi daerah. Dekonsentrasi merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administrasi antar departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan. Delegasi yaitu pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintahan pusat. Devolusi, transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintahan daerah. Privatisasi, tindakan pembagian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, swadaya, masyarakat. Sejarah otonomi daerah dalam undang-undang di Indonesia. Yang pertama, undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Ini undang-undang yang di dalamnya berisi pengaturan atau tentang yang berhubungan dengan otonomi daerah di Indonesia. Prinsip-prinsip otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang pertama itu demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman daerah. Yang berikut, otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang berikut, otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah, kabupaten, dan daerah kota. Yang berikut, sesuai dengan konstitusi negara. Yang berikut, kemandirian daerah otonom. Yang berikut, meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah. Yang berikut, azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi sebagai wilayah administrasi. Yang berikut, azas tugas pembantu. Ini merupakan bagian prinsip otonomi daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kewenangan pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berhubungan dengan otonomi daerah yaitu yang pertama,
kewenangan pemerintah pusat dalam undang-undang ini menyangkut hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, agama, dan berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat, seperti kebijakan makro, ekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintah, badan usaha milik negara, dan mengembangkan sumber daya manusia. Kewenangan provinsi di dalam otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yaitu hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, agama, dan berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat seperti kebijakan makro, ekonomi, standarisasi nasional, administrasi, pemerintahan, badan usaha milik daerah, dan pengembangan sumber daya manusia yang ada di daerah yang memiliki hubungan dengan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintahan kabupaten dan kota sebagai daerah otonom. Yang pertama, kewenangan pemerintahan kabupaten dan kota sebagai daerah otonom itu menyangkut masalah pertanahan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal, dan koperasi. Keterkaitan otonomi daerah dengan demokrasi itu bisa kita lihat dari pemberian otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto-aktivitas, artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri atau bagi daerahnya. Dengan berkembangnya auto-aktivitas tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat untuk rakyat yang ada di daerah tersebut. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri. Jadi, melalui otonomi daerah ini bisa merupakan bagian dari pembangunan demokratisasi di setiap daerah di wilayah Indonesia. Melalui otonomi daerah ini bisa menumbuh kembangkan, memanfaatkan potensi-potensi daerah yang bisa meningkatkan pertumbuhan, membawa dampak kepada kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dengan otonomi daerah yang luas ini, kita bisa melihat bahwa setiap daerah mempunyai kesempatan menggunakan potensi untuk meningkatkan pendapatan daerahnya masing-masing. Konsekuensi otonomi daerah dengan demokratisasi, kita bisa melihat bahwa di daerah tersebut dipandang sebagai instrumen desentralisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa. Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi pemerintahan daerah atau Pemda, juga bukan otonomi bagi daerah.